Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, Kak Foni mengucap syukur karena pada pagi hari ini Kak Foni bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kakak bawa kejutan nih. Pagi ini kakak akan ditemani oleh teman kalian, yaitu Rosi dan Rocky. Kita panggil ya. Yuk, Rosi, Rocky. Ya. Wah, kaget nih Iya. Kak Foni. Wah, Kak, kita semua seneng loh pagi ini ketemu lagi dengan teman-teman di rumah buat beribadah. Iya, aku juga seneng, Kak. Rocky seneng sekali. Kalau begitu, kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami hari ini mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, memberikan kami kesehatan, perlindungan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau mulai ibadah kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dan telinga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, siapa yang mau bernyanyi bersama Rocky? Yuk, kita nyanyi sama-sama ya lagu ini. Ikuti gerakan Kak Foni ya. Yuk, siap Kak Foni. Adik-adik, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Bangkit berdiri kita semua. Yeay. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus
ajak teman-teman nyanyikan lagu tentang sobat yang setia. Sobat itu artinya teman atau sahabat. Nah, teman-teman kita punya sahabat yang setia yang selalu menyertai kita semua. Yuk Kak Foni nyanyiin lagu ini yuk. Ayo kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Sobat yang setia itu namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa lagi? Namanya Yesus. Benar, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Apa yang dia lakukan buat kita? Dia tak pernah meninggalkan diriku. Wow, luar biasa. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya siapa teman-teman? Namanya Yesus. Ya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Adik-adik, sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan ya, mempersiapkan hati kita. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Tuhan Yesus, kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa,
Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami. Kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan dan anak-anak yang mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Kakak mau mengajak kembali adik-adik mengingatkan tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar selama bulan ini tentang Tuhan Yesus hidup. Adik-adik udah siap? Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada Thomas. Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu tempat yang terkunci. Tiba-tiba, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Waktu mereka melihat Tuhan Yesus, mereka menjadi terkejut dan menjadi takut. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus meminta makanan kepada mereka. Mereka memberikan ikan goreng dan Tuhan Yesus memakannya di depan mereka. Ketika mereka melihat peristiwa itu, mereka percaya dan bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada satu orang yang tidak hadir di sana, yaitu Thomas. Murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan Yesus. Tetapi Thomas masih belum percaya sebelum dia melihat bekas paku di tangan Tuhan Yesus dan sebelum mencucukkan tangannya ke lambung Tuhan Yesus. 8 hari kemudian mereka berkumpul di tempat yang sama dan Tuhan Yesus kembali menampakkan diri di sana. Ketika Thomas melihat Tuhan Yesus, dia menjadi percaya. Sekalipun dia tidak mencucukkan jarinya ke bekas lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus katakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya." Jadi adik-adik, kita menjadi orang yang berbahagia karena kita percaya. Yeay! Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Thomas, Petrus, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, biasanya mereka menyertai Tuhan Yesus berkeliling memberitakan Injil, melayani orang-orang, dan mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama, yaitu sebagai nelayan. Mereka naik perahu untuk menangkap ikan di Danau Tiberias. Dari malam sampai menjelang siang, mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Ketika itu, Tuhan Yesus berdiri di pantai, dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh." Lalu murid-murid Tuhan Yesus menyebarkan jalannya di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Seketika itu juga Yohanes mengenal Tuhan Yesus.
Lalu Petrus terjun ke danau dan murid-murid yang lain menggunakan perahu. Sesampainya mereka di darat, Tuhan Yesus sudah menyediakan sarapan bagi mereka. Dan mereka mulai menghitung jumlah ikan yang diperoleh. Jumlahnya adalah 153 ekor ikan besar. Dan jala mereka tidak sobek. Wah, mujizat yang luar biasa. Dari cerita tadi, pelajaran yang kita dapatkan adalah ketika Tuhan Yesus tidak hadir bersama mereka, mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir bersama mereka, mereka berhasil mendapatkan banyak sekali ikan. Ada berkat dan keberhasilan yang mereka dapatkan. Demikian juga kita adik-adik. Di masa pandemi ini menjadi masa yang sulit bagi sebagian orang. Tapi ingat ya, kita percaya ada Tuhan Yesus yang menyertai, yang memenuhi kebutuhanmu, dan kita pasti berhasil karena Tuhan Yesus ada dalam hatimu dan Dia berkuasa. Selanjutnya Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Setelah mereka sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawabnya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, "Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kenapa ya Tuhan Yesus bertanya seperti itu? Karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan Tuhan Yesus ingin memulihkan keadaan Petrus. Dan Tuhan Yesus juga mau Petrus menjadi seorang pemimpin dan mengajar orang lain tentang firman Tuhan. Setelah itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik, ini bukan perintah yang hanya ditujukan kepada Petrus saja, tetapi juga kepada kita semuanya. Seringkali kita melakukan kesalahan, misalnya mengejek, tidak mau memaafkan, berkata yang tidak baik, dan banyak lagi. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dengan cara mengingatkan kita melalui papa, mama, kakak, ataupun adik. Tuhan Yesus mau kita mengikuti Tuhan Yesus dan mengasihinya selama-lamanya. Cerita selanjutnya tentang kenaikan Tuhan Yesus dan amanat agung. Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya setelah bangkit selama 40 hari. Dan pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk datang di tepi Danau Galilea. Ada kira-kira 500 orang yang berkumpul di situ. Banyak ya adik-adik? Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka dan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apa ya? Adik-adik masih ada yang ingat? Betul, Tuhan Yesus menyampaikan tugas amanat agungnya kepada mereka.
untuk memberitakan Injil, memuridkan orang-orang, membaptis, dan mengajarkan kepada orang lain apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus berjanji akan menyertai mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus memberkati mereka dan menumpangkan tangannya kepada mereka. Dan mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Di surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Wah, senang sekali ya adik-adik. Di surga tidak ada dosa, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malam, selalu terang. Tempatnya sangat indah dan penuh kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Apa ya yang harus kita persiapkan? Kita selalu hidup dalam kebenaran, merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh, berdoa, beribadah, dan kita juga bisa melakukan amanat agungnya dengan cara menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan ingat ya adik-adik, kita punya Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita. Adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi adik-adik ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita percaya Ia adalah Tuhan yang sudah lahir ke dunia, menjadi manusia, mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Meskipun kita tidak melihat peristiwa itu, Tuhan ingin kita percaya supaya kita berbahagia dan beroleh hidup yang kekal. Bagi adik-adik yang mau percaya pada Tuhan Yesus, kakak undang kita berdoa ya. Ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini saya sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Saya mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam seluruh hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk adik-adik yang sudah percaya, ingat ya, ada Tuhan Yesus di dalam hatimu dan Dia berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kakak sedang melihat lukisan. Wah, lukisannya bagus ya adik-adik. Kakak senang sekali lihat lukisan ini. Adik-adik, pasti lukisan ini ada yang membuatnya.
Yang membuat lukisan ini adalah anak kakak, Cici Sharon. Adik-adik, kegiatan hari ini kakak mengajak adik-adik untuk menebak gambar. Yuk kita lihat gambar apa aja ya. Adik-adik, ini adalah benda langit yang menyinari bumi. Benda ini terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Apa nama benda ini adik-adik? Ya, betul. Matahari. Nah, sekarang adik-adik coba tebak lagi ya. Kakak gambar apa? Punya batang yang tinggi, punya ranting, ada daun. Kita suka lihat di depan rumah, di halaman sekolah, atau di pejalan. Apa namanya adik-adik? Ya, betul. Pohon. Nah, sekarang kakak akan menggambar binatang adik-adik. Binatang ini bisa terbang, mempunyai sayap 2 pasang, dan berwarna indah. Binatang ini suka sekali hinggap di bunga. Apa nama binatang ini adik-adik? Ya, betul. Kupu-kupu. Nah, yang terakhir kakak akan menggambar tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki banyak warna yang indah-indah adik-adik. Tumbuhan ini memiliki daun. Apa coba nama tumbuhan ini adik-adik? Ya, betul. Bunga. Nah, adik-adik, matahari, pohon, kupu-kupu, bunga, itu pasti ada yang membuat atau menciptakannya. Kira-kira siapa yang menciptakannya adik-adik? Adik-adik tahu? Ya, betul. Yang menciptakannya adalah Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Kakak dan adik-adik pun diciptakan oleh Tuhan. Kakak dan adik-adik tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kita sendiri. Tapi kita bisa merasakan ciptaan Tuhan. Seperti matahari, kita bisa merasakan panas matahari. Bunga-bunga yang warna-warni, kita bisa merasakan indahnya bunga-bunga. Pohon, kita bisa merasakan kesejukan pohon. Oleh sebab itu, adik-adik, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita bisa merasakan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kita juga bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Contohnya, ketika adik-adik berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa adik-adik. Adik-adik, kegiatan kita sudah selesai. Kakak mengajak kita untuk berdoa ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur walau kami tidak melihat Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang menciptakan alam semesta ini dan Engkau yang menciptakan kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Rosi, tadi kita udah dengerin firman Tuhan, udah nyanyi ya. Sekarang kita mau lihat penampilan teman-teman kita nih yang mau bagi berkat. Mau lihat? Yuk kita lihat sama-sama.
bisa menemani kalian semua ibadah di pagi ini. Iya, Rocky juga, Kak. Senang sekali. Ya adik-adik, kita mau sudahi ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, Rosi dan Rocky, nanti kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman di rumah ya. Asyik. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah mengalir Tuhan Yesus, pengenalan akan Kristus di dalam hidup adik-adik kami Tuhan. Mereka semakin mengenal kebenaran firman-Mu dan semakin Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati adik-adik kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan Tuhan. Sukacita, perlindungan dari Tuhan itu Tuhan Yesus mengalir senantiasa dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye-bye.